Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabir. Saya adalah dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Melalui video ini saya akan menyampaikan kontribusi Dharma pengajaran saya sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu metodologi penelitian pendidikan di sekolah dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah 21006C511 dan berbobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa calon guru SD akan dibekali dengan kemampuan merancang, mengembangkan, dan melaksanakan penelitian pendidikan untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah dasar. Berkaitan dengan kompetensi tersebut, materi pokok yang menjadi pembahasan pada mata kuliah ini memuat hakikat penelitian pendidikan, jenis dan pendekatan penelitian pendidikan, prosedur penelitian, dan langkah-langkah penyusunan laporan penelitian atau dalam hal ini proposal penelitian. Luaran akhir dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian yang siap pakai untuk kemudian diseminarkan oleh mahasiswa. Ada 7 capaian pembelajaran lulusan yang menjadi sasaran mata kuliah ini, yakni yang pertama, penguasaan konsep teoritis pendidikan dasar secara logis dan kritis. Kedua, kemampuan merancang dan mengevaluasi pembelajaran SD yang inovatif dan adaptif. Yang ketiga, kemampuan menerapkan keterampilan praktis, memecahkan masalah pendidikan secara prosedural. Keempat, merumuskan solusi masalah secara kolaboratif dan prosedural. Kelima, kemampuan pengembangan profesi berkelanjutan dengan sikap mandiri dan tanggung jawab. Yang keenam adalah kemampuan menciptakan karya inovatif solutif untuk masalah SD. Dan ketujuh, kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan dan karya baik secara lisan dan tertulis secara efektif. Ketujuh capaian pembelajaran lulusan ini dijabarkan secara spesifik dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni CPMK 1, mahasiswa menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memformulasikan penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah dasar. CPMK kedua, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang dan menyusun proposal penelitian bidang pendidikan SD. Selanjutnya, CPMK ini dijabarkan dalam 12 sub CPMK, yakni sub CPMK 1 mampu membedakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sub CPMK 2 mampu membedakan penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sub CPMK 3 mampu menganalisis penelitian korelasional. Sub CPMK 4 mampu menganalisis penelitian komparatif. Sub CPMK 5 mampu menganalisis penelitian kausal komparatif atau ex post facto. Sub CPMK 6 mampu menganalisis penelitian eksperimen. Sub CPMK 7 mampu menganalisis penelitian tindakan kelas. Sub CPMK 8 mampu menganalisis penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development. Sub CPMK 9 mampu menganalisis masalah penelitian. Sub CPMK 10 mampu menguraikan kajian teori yang menjadi landasan penelitian. Dan sub CPMK 11 mampu menganalisis metode penelitian sesuai untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dan sub CPMK 12 mampu menyusun proposal penelitian secara mandiri sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Ada 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini, yakni delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Untuk delivery, saya menyampaikan RPS dan bahan ajar berupa modul ajar yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui aplikasi LMS Syam OK, yakni Sistem E-Learning Universitas Negeri Makassar. Selain itu juga delivery disampaikan melalui presentasi interaktif tatap muka, baik secara sinkronus dan atau secara asinkronus melalui Syam OK. Materi yang saya sampaikan itu didukung oleh beberapa media pembelajaran, baik modul ajar, video pembelajaran, termasuk chatbot berbasis artificial intelligence. Interaksi dalam mata kuliah ini adalah komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen, baik melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Asesmen dalam mata kuliah ini mencakup penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes berupa kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang semuanya dilakukan melalui Syam OK. Dan penilaian non-tes berupa observasi keaktifan selama perkuliahan, serta portofolio karya dan penugasan mahasiswa, dan juga unjuk kerja atau praktik penyusunan proposal penelitian.
Materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case method untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Pertemuan 8 adalah UTS, dan kemudian project based learning untuk pertemuan 9 sampai 15, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi karya Sugiono dan Creswell. Selain itu juga terdapat beberapa buku-buku referensi lainnya yang menjadi referensi pendukung, dan termasuk diantaranya jurnal-jurnal bacaan mahasiswa sendiri. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di SD dengan materi pada pertemuan kelima, yakni metode penelitian eksperimen dan perbedaannya dengan metode penelitian kausal komparatif. Selamat menyimak. Selamat siang semua, terima kasih sudah hadir lebih awal. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita metodologi penelitian pendidikan di sekolah. Minggu lalu kita belajar tentang penelitian komparatif dan kausal komparatif. Kalian juga sudah paham tentang penelitian korelasi, sudah paham apa itu penelitian deskriptif. Hari ini giliran kita akan mempelajari apa itu penelitian eksperimen. Ya. Saya berharap kalian sudah membaca modul. Sudah dibaca modulnya? Sudah. Alhamdulillah. Penelitian eksperimen ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya kalian pelajari, yaitu komparatif, kausal komparatif, korelatif, apalagi berbeda, sangat berbeda. Dan hari ini sudah kalian akan membagi diri dalam kelompok yang tetap sama dengan yang minggu sebelumnya, dan kalian akan mendiskusikan kasus yang terdapat pada modul halaman 81. Silakan dibuka modulnya. Modulnya ada di WhatsApp kan? Di WhatsApp, ya, silakan masing-masing dibuka. Seperti biasa kalian akan berdiskusi. Untuk kasus tersebut ada 3 kasus. Untuk masing-masing kasus tersebut metode apa yang tepat? 1. Kemudian variabel-variabel yang perlu diperhatikan. Oke? Saya kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 10 menit. Kalian boleh menggunakan seluruh resource yang kalian anggap bisa membantu. Boleh menggunakan googling mungkin, atau mau berdiskusi dengan artificial intelligence juga diperbolehkan. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Waktu sisa 2 menit lagi. Kalau bisa diselesaikan diskusinya, tinggal 2 menit ya. Kalian sudah selesai diskusikan? Sudah, Pak. Sekarang untuk kasus yang pertama. Siapa yang bisa diberikan penjelasan sama saya? Saya, Pak. Kamu coba. Boleh, Pak. Saya kasus yang tepat pada kasus pertama setelah hasil diskusi tadi. Saya menemukan kasus yang tepat pada kasus ini adalah kasus komparatif. Karena tidak mungkin melakukan setting pada variabel bebas. Karenanya contohnya dalam variabel tadi kan itu ada motivasi belajar, Pak. Sedangkan dalam variabel bebas itu ada penulisan dan pengetahuan. Coba. Oh ya. Jadi menurut kami yang paling tepat adalah penelitian komparatif. Karena apa tadi, variabel bebas tidak mungkin setting, Pak. Oke, tidak bisa di setting. Keharmonisan, variabel bebasnya kan keharmonisan rumah tangga kan? Ya, betul, Pak. Iya.
kemudian memaksakan orang tua siswa untuk kemudian bercerai. Kalau ini saya mau melakukan penelitian, tolong bapak sama ibu bercerai dulu supaya saya bisa meneliti dampaknya sama anaknya. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Berarti sudah benar. Kita lebih tepatnya menggunakan penelitian komparatif. Artinya yang kita teliti adalah siapa yang sudah bercerai dan siapa yang orang tuanya belum bercerai. Ya, tidak bercerai. Harus sudah tidak bercerai. Belum bercerai. Kita tidak tahu kapan mereka bercerai. Perceraian itu bisa terjadi karena kesepakatan untuk bercerai atau bisa juga terjadi karena perpisahan oleh maut. Ya kan? Oke. Kemudian untuk kasus yang kedua. Siapa yang bisa berikan saya gambarannya menjadi apa yang tepat dan variabel apa saja yang perlu diperhatikan? Siapa? Coba. Saya. Oke, coba kamu. Untuk kasus yang kedua bisa menggunakan penelitian eksperimen karena hanya terdapat satu kelas yang dimana variabel terperikatnya yaitu semangat belajar dan variabel bebasnya yaitu metode pembelajaran atau case method. Kenapa harus eksperimen sementara cuma satu kelas? Eksperimen apa? Eksperimen. Oh, pre-eksperimen. Oke, pre-eksperimen. Oke, metode pre-eksperimen. Kalau kalian baca di modul, betul bahwa metode pre-eksperimen itu dilakukan untuk kelas yang kemudian cuma terdapat satu kelas, yakni kelas perlakuan, tidak ada lagi kelas kontrol. Kenapa ya? Karena cuma satu. Berarti kalau seperti ini cara pengukuran yang tepat adalah kita lakukan apa dulu? Pretest atau post-test dulu? Pretest. Oke, kita berikan dulu pretest. Baru kemudian kita berikan perlakuan. Baru diakhiri dengan post-test. Inilah dua hasil yang kemudian kita akan bandingkan. Ketika ada perbedaan yang signifikan, berarti variabel ini berpengaruh. Kalau tidak ada, berarti variabel ini tidak berpengaruh. Oke, untuk kasus ketiga, siapa yang bisa berikan saya gambarannya kasus ketiga? Kalau boleh dulu. Nah, coba kamu. Misalnya Pak, kasus ketiga itu dia menggunakan kelas eksperimen karena terdapat dua kelas yang setara. Untuk variabel bebasnya adalah kebiasaan dan kemudian. Terus variabel terikatnya prestasi belajar. Oke, variabel bebasnya apa tadi pilihnya? Variabel terikatnya prestasi. Kenapa posisi eksperimen? Kenapa tadi alasannya? Karena setting penelitian bisa dilakukan dengan tes dua kelompok, kemudian memberikan jawaban dan diakhiri dengan post-test. Oh, berarti pretest post-test juga ya? Ya, jadi karena ada dua kelas, berarti kita bisa memberikan satu kelas menjadi kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Ingat, kelas kontrol adalah kelas yang tidak kita berikan perlakuan apa-apa, dan kelas eksperimen adalah kelas yang kita beri perlakuan. Dan kata lain bahwa kita memulai dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol, sama-sama kita lakukan uji pretest. Setelah kita kasih pretest, kelas ini eksperimen kita suruh main apa tadi? Game. Bermain game. Sementara ini boleh melakukan yang lain selain bermain game. Apapun.
saja yang tidak boleh di kelas kontrol? Main game. Kemudian kita lakukan post test. Dari post test inilah bisa kita lihat ketika ada perbedaan signifikan perubahan dari pretest ke post test antara kedua kelompok, berarti ada pengaruh dari mana tadi? Variabel game. Oke, saya suka dengan apa yang sudah kalian capai sejauh ini. Tapi kalau boleh saya bertanya, ini dari aktif center guys jawabannya atau kalian yang berpikir sendiri? Tidak masalah. Karena itu kita akan belajar lebih jauh lagi dengan memberikan penjelasan lebih jelas. Saya akan jelaskan lebih jelas lagi. Eksperimen itu apa saja eksperimen itu, dan perbedaannya dengan metodologi penelitian yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Maksudnya gitu Pak, dari pretest dan post test ataupun dari tindakan yang diberikan untuk kelas, maksud saya tidak harus berhasil Pak itu pengaruhnya. Yang penting sudah berpengaruh saja atau harus berhasil, atau bisa dikatakan berpengaruh pada saat tidak berhasil juga, karena berpengaruh karena tidak berhasil. Oke. Tadi pertanyaannya tentang eksperimen, ya kan? Sebenarnya mau ikuti eksperimen, mau eksperimen murni, mau kuasi eksperimen, tetap polanya sama. Perbedaannya cuma pada jumlah kelompok. Ketika kita melakukan pre-eksperimen, kenapa disebut pre-eksperimen? Karena eksperimen murni sejatinya kita melakukan kontrol penuh. Kontrol penuh. Penelitian eksperimen murni jarang digunakan dalam penelitian sosial termasuk pendidikan. Lebih sering digunakan dalam penelitian IPA ataupun kedokteran. Kenapa? Karena obat misalnya. Contoh misalnya skincare. Kalau begini biasanya yang mana lebih bagus? Yang di bawah. Ya, yang di bawah. Karena ini cuma terjadi peningkatan 20%. Ini menjadi peningkatan sebesar 30%. Anggap dari sini tiba-tiba jadi 40% di palet. Maka hasilnya adalah sama. Itu gunanya ada pretest. Ini jadi dasarnya pretest. Kalau tidak ada pretest, bisa. Tidak usah ada pretest. Tidak perlu kita ukur di awal. Kan? Semuanya adalah orang yang berjerawat. Semua kelompok adalah orang yang berjerawat. Ada yang parah, ada yang tidak campur. Berbeda dengan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen lebih banyak digunakan pada penelitian sosial. Kenapa? Tidak ada kontrol penuh. Kenapa tidak ada kontrol penuh? Karena susah mengontrolnya. Satu, tidak bisa sih dilakukan dalam lab, tapi agak sulit. Perbedaan utamanya ada di sini, ada variabel pengganggu yang kemudian juga ikut dikontrol. Sementara di sini variabel pengganggunya tidak dikontrol. Contoh variabel pengganggu dalam penelitian sosial. Misalnya anggaplah kita tadi mau meneliti game, ya kan? Game kan? Kalau kita meneliti game, apa yang pengganggunya kira? Satu adalah misalnya game apa yang dimainkan. Sulit tidak dikontrol itu. Sementara ini mereka di rumah. Sulit kan? Bisa ditarik game. Bisa tidak kamu kontrol bahwa siswa-siswa itu hanya bermain
lagu, misalnya kayak nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok, cuma boleh main game. Gamenya pun cuma FPS, tidak bisa dikontrol. Kenapa? Kamu pernah nontonnya? Kamu pernah bisa dilakukan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dimasukkan dalam asrama sebagai lab. Bisa kok? Bisa. Tapi ini masalah kelas kontrolnya. Bisa tidak dicontoh dalam asrama sendiri? Agak berat kan? Bisa, tapi satu biayanya besar. Kedua, kalian harus minta izin sama orang tua. Ini anak tak saya mau ajari supaya dia jadi bodoh. Mau tidak orang tuanya? Berat kan? Saya mau ingat atau tidak? Ingat. Oke, cuma satu yang ingat. Gimana cara menjelaskan yang lebih gampang? Saya tahu caranya menjelaskan yang lebih gampang. Untuk mencari perbedaan, kan sama-sama mencari perbedaan. Eksperimen itu juga mencari perbedaan sama dengan komparatif. Yang dicari perbedaan. Bedanya perbedaan yang kita cari adalah kita mau menentukan ini adalah sebab, ini adalah akibat. Jadi ada hubungan sebab akibat di sini. Oh, game ternyata menyebabkan orang jadi bodoh. Kita bisa dengan game membuat bodoh dengan yakin. Perubahan yang kita cari adalah perbedaan satu antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kita cari ada tidak perbedaan di antara keduanya. Kapan dia dikatakan terjadi perubahan yang signifikan? Ketika melampaui batas error. Atau kita menyebutnya tingkat signifikansi. Kalau kalian masih ingat statistik, ingat tingkat signifikansi? Alfa yang ini alfa sama dengan misalnya 0,05. Biasanya kalau yang besar 0,05. Apa itu 0,05? 5 per 100 adalah 0,05. 5 per 100 adalah bahasa lain dari 5%. Jadi kesalahannya adalah 5%. Dari 100 orang, kalau lebih dari 5 yang tidak mengalami perubahan, maka kita menyebutnya tidak signifikan. Tempatnya ini adalah perbandingan penelitian sebelumnya yang kalian sudah pelajari. Metode sebelumnya mulai dari penelitian korelasional, komparatif, kausal komparatif, dan juga yang kalian pelajari hari ini eksperimen. Kalau kalian perhatikan bahwa tujuannya memang berbeda. Kemudian kalau eksperimen kita mau membuktikan betul ini penyebabnya, ini adalah akibatnya. Kenapa? Karena kita melakukan setting pada manipulasi variabel dependen yang terjadi manipulasi terhadap variabel. Ketika variabelnya kita ubah sedikit saja. Contoh kayak tadi, anggaplah kayak obat. Dosisnya saya tambah, perubahannya juga berbeda. Bisa kuatur. Anggap misalnya eksperimennya kita bahwa variabel suhu ruangan meningkatkan semangat belajar. Bisa kita atur. Saya mau seberapa dingin AC-nya, atau saya mau seberapa panas ruangannya, bisa kan? Itu bisa kita atur. Tapi kalau ekspos faktor, komparatif, dan korelasional, manipulasi variabel tidak dilakukan. Kita menerima sebagaimana adanya. Tidak ada yang kita lakukan manipulasi. Eksperimen itu bersifat prospektif, artinya bersifat memprediksi. Kalau ruangannya kita tambah 2 derajat Celcius,
maka prestasi belajarnya akan berkurang sekian poin misalnya. Biasa kita sebut dengan uji regresi. Kalau kalian masih ingat mata kuliah statistik. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kita sudah menghampiri akhir dari waktu yang ada. Ada pertanyaan? Ada? Ya, alhamdulillah kalau ada pertanyaan. Berarti kalian sudah merasa cukup ya untuk memahami materi kita pada hari ini. Seperti biasa, tugas untuk mata kuliah ini yang pertama kalian tetap membuat video ringkasan. Ya, resume. Video resume. Video maksimal 10 menit. Silakan menjelaskan bagaimana itu penelitian eksperimen. Seperti apa? Contoh-contohnya, jenis-jenisnya, mulai dari pre-eksperimental, eksperimen murni dan kuasa eksperimen. Dalam maksimal 10 menit kalian jelaskan itu. Jangan lebih dari 10 menit. Videonya diupload ke YouTube, linknya dikirim. Kemudian tugas kedua adalah meringkas artikel ilmiah. Seperti biasa, silakan mencari artikel ilmiah yang menggunakan metodologi eksperimen. Ingat ya, artikelnya itu dalam artikelnya jelas disebutkan bahwa dia menggunakan metodologi penelitian eksperimen. Silakan diringkas. Oke, yang terakhir adalah silakan buka di Shopoknya ada kuis. Kalian kerjakan kuisnya sebelum mengakhiri kita punya mata kuliah ini. Ada pertanyaan terkait tugas? Saya Pak, untuk ringkasan artikelnya itu minimal berapa artikel dan juga itu diketik atau tulis tangan? Oh ya, ringkasan artikelnya boleh diketik, boleh ditulis tangan. Jumlah artikelnya 2 sudah cukup. 2 artikel saya kira sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Lainnya Pak. Deadline-nya adalah pada minggu depan. Sekarang ini kita di hari Rabu, berarti Rabu minggu depan sudah harus dikumpulkan. Ada lagi? Oke, saya kira cukup. Silakan dibuka Shopoknya sebelum meninggalkan kelas. Dan terima kasih untuk sudah hadir dalam mata kuliah ini. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang penelitian tindakan kelas. Silakan dipelajari lebih awal di modulnya seperti apa itu penelitian tindakan kelas. Minggu depan kita akan kembali berdiskusi dengan kasus-kasus yang baru. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.